Saya tidak setuju kita harus hanya mencari solusi. SKB ini ditolak, minimal direvisi. Segmen yang pertama latar belakang SKB, yang kedua adalah konten SKB ini, dan ketiga dampak dari pemberlakuan SKB. Namun sebelum saya bicara yang demikian, saya harap kita semua sekarang menghadirkan beban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir di dalam diri kita masing-masing. Ingat, negara ini bukan negara sekuler, tapi negara yang Pancasila menjadi dasarnya, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Saya sangat tidak nyaman ketika mendengar informasi setiap kalau ada terbawa agama langsung ditolak. Ini pertanyaan besar, negara ini negara apa sebenarnya? Dan ini tidak boleh dibiarkan terus begini. So, kalau ini yang terus berlanjut, lama-lama yang terjadi adalah agama disingkirkan. Dan bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang kita buat dalam berbagai undang-undang, keimanan, ketakwaan, dan berbagai macam. Apa rumusan iman dan takwa kalau bukan merujuk pada agama? Ini catatan penting, tolong DPRD Sumatera Barat sudah saatnya mengingatkan bahwa jangan sampai kalau sudah membawa agama ini seperti sesuatu yang tabu, tidak boleh masuk ke dalam perundang-undangan sebagai macam. Terus apa gunanya pasal 29 dalam Undang-Undang Dasar? Apa gunanya sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa? Itu catatan pertama, informasi tadi. Kemudian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah menghimpun ormas-ormas Islam, hadir dari NU Muslimat, NU, hadir dari Muhammadiyah, hadir dari Dewan Dakwah, hadir juga dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Berti, dan juga tokoh-tokoh. Kita telah bersepakat bahwa latar belakang ini bukan begitu saja tiba-tiba muncul. Satu kasus yang terjadi setelah 20 tahun, saya katakan 20 tahun. Edaran Bupati Solo itu tahun 2001. Dan tahun 2002 lahir Perda nomor 6 Kabupaten Solo. Saya termasuk penyusun Perda. Tidak haruskan Perda itu untuk melakukan tindakan diskriminasi kepada saudara-saudara kita bersebangsa yang beragama tidak beragama Islam. Dan secara eksplisit dalam Perda itu tahun 2002, Perda nomor 6 Kabupaten Solo, sampai hari ini masih berlaku, bahwa aturan ini hanya berlaku untuk yang beragama Islam. Tujuannya adalah untuk menguatkan pengamalan dari syarat mengatur adat memakai, berarti merujuk kepada kearifan lokal yang disampaikan Pak Kusmari, eksplisit. Kemudian di dalam pasal 14-nya jelas dikatakan untuk beragama Islam. Ayat 2-nya dikatakan bahwa karyawan, garis miring karyawati, mahasiswa, garis miring mahasiswi, siswa, siswi, pelajar dan pelajar dan masyarakat yang tidak beragama Islam berbusana menurut ajaran agama mereka masing-masing. Nah, karena itu apa yang muncul di SMK Negeri 2 setelah MUI Sumatera Barat turun ke lapangan, tidak ada sedikit pun kita temukan kesengajaan untuk melakukan pemaksaan, dan tidak ada di dalam aturan yang tertulis di SMK Negeri 2 itu pemaksaan kepada seluruh orang. Tidak ada di situ malah kata jilbab. Yang ada malah hari Jumat berbusana muslim. Tapi tidak ada di situ ada kalimat yang mengatakan seluruh orang harus berpakaian berjilbab. Nah, kemudian ini yang diangkat, kemudian kami jelas-jelas melihat ini framing. Dan saya ingatkan kepada seluruh tokoh Sumatera Barat supaya tersentak dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh pusat. Belum lagi keluar SKB ini, ada sesuatu yang lain yang dituju terhadap Sumatera Barat. Jadi maaf, ini memang terus memakaikan pandai-pandai. Artinya kalau ada sesuatu yang dituju kita elakkan, kemudian bisa menelisik jalan. Tetapi apakah akan seperti ini terus?
Apakah dalam kehidupan bernegara keputusan SKB itu bagaikan titah raja? Apakah memang tidak boleh masyarakat ini punya suara lagi? Apakah keputusan yang diambil oleh menteri-menteri itu kebenaran mutlak? Saya tidak setuju kita harus hanya mencari solusi. Dalam jangka pendek bisa, tetapi dalam jangka panjang, kemarin dalam Rakorda MUI juga SKB ini ditolak, minimal direvisi. Tidak boleh dibiarkan. Kalau begini terus, benar apa yang dikatakan orang akhirnya Basutan Limanto, Barajuliati. Apa saja bisa mereka buat kalau seandainya tidak disukai. Ini jelas surat keputusan tidak berdasarkan kepada kajian. Kenapa demikian? Belum lagi investigasi di SMK Negeri 2 selesai, Menteri Pendidikan sudah bicara, semua sudah ngomong, kemudian SKB keluar. Apakah masyarakat Minangkabau serendah itu dituduh intoleran, anti kebinekaan? Makanya saya katakan belum ada dalam sejarah negeri ini yang melakukan yang demikian. Karena itu latar belakangnya tidak bisa kita terima. Kontennya, 2 adalah madu, kalau kita baca secara harfiah, 3 isinya racun. 2 di atas sepertinya madu, apalagi di negeri-negeri yang di situ minoritas umat Islam, di situ sepertinya ada selama ini pelarangan terhadap berhijab. Saya sudah katakan kepada kawan-kawan para dai, apakah demi untuk berhijab sekelompok umat di negeri ini yang mestinya dilindungi, sedangkan mayoritas yang telah menjalankan di negeri-negeri yang di situ tidak ada diskriminasi terhadap muslim, kemudian mereka tidak boleh lagi menerapkan, tidak boleh menghimbau mana. Saya khawatir guru nanti kalau ditanya murid apa hukum berjilbab, guru tidak bisa mengatakan apa-apa, dikatakan wajib, nanti dianggap mewajibkan, divideokan pula, kena bully pula guru. Nah, jadi kontennya jelas-jelas, 2 adalah madu sepertinya, di bawahnya racun. Yang sangat menyinggung sekali adalah apa? Ketika masalah ini diperbandingkan atau diperhadap-hadapkan dengan materi, bos. Apakah serendah itu betul itu kehormatan yang merupakan salah satu yang wajib dijaga di dalam agama Islam? 5 tujuan umum syariat ini diturunkan, salah satu adalah hifzul aurah, menjaga kehormatan. Dan di antara menjaga kehormatan itu menjaga aurat. Tanggung jawab kita bukan hanya tanggung jawab ulama, tanggung jawab setiap muslim, bukannya tanggung ayah saja, bukannya tanggung jawab mama saja. Siapapun bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini diberikan kewenangan oleh Allah untuk menetapkan aturan, bertanggung jawab untuk menjaga ini, dan telah 20 tahun lebih kita terapkan, tidak ada masalah. Kemudian berikutnya adalah akibat. Kita tahu bahwa fitnah terhadap anak remaja kita ini tidak semakin berkurang, semakin hari semakin meningkat. Apalagi anak-anak sekarang banyak yang daring. Bagaimana kita menyaring apa yang mereka lihat? Apa betul materi pelajaran saja yang mereka tonton? Fitnah masuk ke kamar-kamar kita, sedangkan pagar kita dirompak orang, pagar kita dirabahkan orang. Tidak bisa lagi melarang, tidak bisa lagi menyuruh. Dan kemudian di dalam ilmu pendidikan, sejauh yang saya ketahui, larangan dan suruhan itu tidak bisa disebut pemaksaan, tapi itu pembiasaan. Syariat juga menyuruh kita orang tua untuk menyuruh anak, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Umur 7 tahun sudah disuruh. Wadribuhum 'alaiha, ambil tindakan tegas kepada mereka kalau masih meninggalkan salat. Wa hum abna'u 10 sinin. Apakah itu dinamakan pemaksaan? Toh yang lain juga, kenapa tidak dinamakan pemaksaan? Rambut anak-anak panjang disuruh gunting, bahkan digunting oleh guru. Tidak pakai sepatu, tidak dibolehkan masuk ke lokal. Tidak pakai lambang, malah disuruh pulang lagi. Kenapa itu tidak juga disebut pemaksaan? Kenapa hanya yang terkait dengan perkara agama terus dikatakan pemaksaan? Kemudian terakhir, tentang apa yang dilakukan di Sumatera Barat. Sumatera Barat sebenarnya telah mengakui
kesatuan antara adat dan syariat. Adat Minangkabau adalah implementasi syariat di ranah Minang. Ujung dari petuah kita, adat bersani syarat, syarat bersani kitabullah, adat berpanggil syarat pelindung, syarat mengatur adat memakai. Kalau seandainya bukan karena sudah menjadi keputusan itu dipegang oleh setiap orang Minang yang mengerti dengan Minangkabau, saya menolak sebenarnya. Kita hanya merujuk kepada kearifan lokal. Kenapa? Pak Guspati adalah dosen itu dulu. Kalau seandainya tidak menyatu di Minangkabau, berarti telah berlaku kepada kita teori Snokogoro ini. Syariat baru boleh diamalkan kalau diberikan legalitas kepada adat. Tetapi untung di Minangkabau, syarat dan adat tidak bisa dipisahkan, menjalin berkulitan. Di mana ada syarat mengatur, di situ ada memakai. Begitu yang saya dengar selama ini dari mama-mama kita, ketua Elkam, Bono Kanduang, dan lain-lain. Nah, karena itu sudah saatnya ranah Minang menegaskan ini, bukan hanya perkara berpakaian saja. Saya berharap DPRD bukan hanya perkara berpakaian saja. Kita melihat tembak beralamat sekarang ini, pakaian yang dipakai oleh anak-anak kita belum lagi masuk ke tengah rumah. Awalnya SMK Negeri 2 saya katakan ini seperti orang yang masuk janjang. Kemudian masuk dia dengan SKB, ini sudah di badan rumah. Dan sebentar lagi akan ada ke tengah-tengah ruang gadang kita. Dan bisa jadi nanti naik dia ke Tanjung Peranginan. Kalau ini yang terjadi, rabahlah Minangkabau. Dan apakah itu tidak akan menjadi tanggung jawab generasi hari ini? Capaian ulama terdahulu disia-siakan, Allah akan menghisap kita atas kelalaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum.